Tiga terdakwa tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yakni Hermin Naning Rahayu, Dian Permana, dan Alti Baikuniati dituntut 5 dan 6 tahun penjara. Jaksa penuntut menilai ketiga terdakwa bersalah dan melakukan praktek penempatan calon pekerja migran secara perorangan. Sidang lanjutan perkara kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan agenda pembacaan tuntutan digelar di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Kota Malang. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan kepada tiga terdakwa, yakni Hermin Naning Rahayu, Dian Permana, dan Alti. Untuk terdakwa Dian Permana dan Alti dituntut 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sedangkan untuk terdakwa Hermin Naning Rahayu dituntut 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Usai sidang, jaksa penuntut umum Kejari Kota Malang Muhammad Herianto mengatakan pihaknya menggunakan pasal alternatif sesuai fakta di persidangan. Unsur yang menjerat ketiga terdakwa yakni pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tuntutan terhadap Hermin Naning yaitu pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Untuk terdakwa Dian dan Alti sama, yaitu masing-masing 5 tahun dan dendanya sama, yaitu 200 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Adapun pasal yang terbukti adalah pasal 81 junto 69 Undang-Undang 18 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena bentuk dakwaannya bentuk alternatif, maka dakwaan yang paling memenuhi unsur terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana perbuatan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan keempat, yaitu pasal 81 junto 69. Sementara penasihat hukum terdakwa Bionda Johan mengaku kecewa dengan tuntutan dari JPU. Kuasa hukum menilai bahwa dari 7 dakwaan hanya 1 yang memenuhi unsur dakwaan. Kalau kita melihat fakta persidangan, termasuk saksi ahli dan saksi juga, itu adanya surat pengangkatan dari Hermin termasuk mewakili dari PT NSP Pusat. Sehingga yang kami katakan tadi, pihak Hermin itu sah mewakili atau entitas satu dalam NSP. Kenapa? Karena NSP itu punyai SP3MI sama SP2MI. Nah, kalau dikatakan perseorangan, itu saya rasa itu tidak benar ya. Karena selama ini PT NSP itu legal, makanya kami bantah di sini. Oleh karena itu Hermin dikatakan melakukan pertanggungjawaban hukum secara pidana itu tidak memenuhi syarat hukum pidana. Sementara Ketua SBMI Jawa Timur Endang Yulianingsih mengaku tuntutan dari JPU terhadap 3 terdakwa dinilai kurang. Pihaknya berharap agar restitusi terhadap para korban segera diberikan. Harusnya lebih dari itu ya, harusnya dihukum dengan seberat-beratnya dan hak restitusi korban itu dibayarkan. Restitusi yang sudah diajukan itu sudah dihitung sama LPSK, jadi korban satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Masih kurang adil karena apa? Kita tidak menormalisasikan tentang eksploitasi, kita juga tidak menormalisasikan bagaimana kawan-kawan itu di sana ditampung dengan overload, yaitu tempat yang kecil dengan banyak kawan-kawan yang ada di sana. Sementara agenda sidang selanjutnya adalah pembelaan dari 3 terdakwa yang digelar pada Senin pekan depan. Simon Alfredo melaporkan.